Kamu berani menghentikanku. Kalau tidak, Tuan Kota Matahari akan marah besar. Ini adalah kota matahari jatuh, dan dia adalah Tuan Kota. Apa yang dia katakan di sini adalah dekret kekaisaran. Sekarang seseorang benar-benar berani menghentikanku. Benar-benar keterlaluan. Saya melihat Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dan menamparkan Tuan Miao. Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dengan santai, yang menghalangi langit dan matahari, dan tekanan yang tak ada habisnya turun. Menghadapi serangan Tuan Kota Sun, pedang panjang langsung muncul di tangan Tuan Miao, dan kemudian pedang itu bergetar, dan beberapa bunga pedang besar muncul di depannya. Setiap bunga pedang sangat tajam, saat bunga pedang mekar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Kota Matahari. Bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat 6 berani bertindak liar denganku. Tuan Kota Sun mendengus dingin, menghancurkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping, dan kemudian menamparkan Tuan Miao. Bahunya membuat Tuan Miao mundur beberapa langkah. Dengan telapak tangan ini, Tuan Kota Sun tidak membunuhnya. Jelas sekali dia tidak ingin membunuh Tuan Miao. Namun, dari sini juga terlihat bahwa masih ada kesenjangan kekuatan antara Tuan Miao dan Tuan Kota Sun. Kakek, kamu baik-baik saja. Miao melihat Tuan Miao ditampar, Sen buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Rekan Tao, sebaiknya kamu menyingkir. Tuan Kota Sun tidak berniat membunuhmu, jika tidak, kamu pasti sudah lama mati. Tuan Miao tidak berbicara, tetapi menatap Tuan Kota Sun dengan mata serius. Lao Jia berkata pada Tuan Miao. Namun Tuan Miao berkata dengan wajah dingin, Tuan Chen menyelamatkan hidup saya, jadi kecuali saya mati, siapa lagi yang akan melakukannya? Jangan coba-coba menangkapnya di depanku. Tuan Miao adalah orang yang jujur. Meskipun dia adalah orang terkuat di tim, dia tidak pernah menindas orang lain. Selain itu, Tuan Miao menghargai cinta dan keadilan, dan Chen Ping membantunya melakukan detoksifikasi, yang setara dengan menyelamatkan hidupnya. Sekarang Chen Ping dalam kesulitan, dia tidak akan pernah duduk diam. Justru karena karakter inilah Tuan Miao akan selalu dihormati, bahkan jika Miao Shen adalah. Tidak peduli masalah apa yang terjadi di luar, Tuan Miao tidak akan mempedulikannya. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak menyangka kamu sendiri yang mencari kematian, jadi jangan salahkan aku. Mata Tuan Kota Sun sedikit menyipit, dan kemudian tubuhnya melirik sedikit, tingkat budidaya alam kesengsaraan tingkat 8. Dunia akan langsung menjadi gelap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Huo Feng dan Ji Yun sama-sama ingin melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi aura Tuan Kota Sun memaksa mereka. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Tuan Miao mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menahan momentum ini. Jika kamu ingin menangkapku, aku akan pergi bersamamu saja. Kenapa repot-repot menyakiti orang lain? Pada saat ini, suara Chen Ping datang dari dalam ruangan. Begitu Tuan Kota Sun mendengarnya, aura di tubuhnya langsung berpengaruh, dan dunia yang awalnya gelap juga pulih. Chen Ping perlahan membuka pintu dan keluar. Tuan Chen, Huo Feng dan Ji Yun mengelilinginya. Tuan, kamu tidak bisa mengikutinya, itu akan sangat berbahaya. Api Phoenix menghentikan Chen Ping. Untuk Tuan Chen, Anda tidak boleh pergi bersamanya, jika tidak, Anda tidak akan bisa kembali. Ji Yun juga berkata dengan cemas. Tuan Chen, meskipun saya bukan tandingan Tuan Kota Sun, saya masih bisa menundanya untuk sementara waktu meskipun tulang saya sudah tua. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk melarikan diri. Petik 2. Tuan Miao bertekad untuk mati. Chen Ping sangat berterima kasih atas sikap Tuan Miao. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Tidak masalah jika aku ikut dengannya. Bahkan jika kita melawan, tidak ada yang akan menjadi lawannya, dan korbannya akan sia-sia. Petik 2. Chen Ping berkata dengan tenang. Puan, jika Anda ingin melarikan diri, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk memberi Anda waktu. Wajah Huo Feng penuh kekhawatiran. Tuan Chen, saya juga bersedia. Selama Anda baik, saya bisa mati untuk Anda. Ji Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Kota Sun di samping mau tidak mau merasa terharu ketika dia melihat orang-orang ini rela mengorbankan hidup mereka demi Chen Ping. Merasa sangat penasaran, dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping,
seorang apoteker muda dan seorang biksu di alam tubuh gabungan, bisa begitu menawan. Kalian semua minggir, aku akan pergi bersamanya. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berjalan tepat di depan Tuan Kota Sun. Saya tahu mengapa Anda ingin menangkap saya. Tanda tanya petik 2. Saya juga dipercaya oleh orang lain untuk setia. Saya telah mengatakan bahwa siapapun yang menyelamatkan putri saya dapat menyetujui persyaratannya, dan satu-satunya syarat yang dia usulkan adalah menangkap Anda. Tuan Kota Sun berkata tanpa ragu-ragu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Oke. Aku akan pergi bersamamu." Anak buah Tuan Kota Sun melangkah maju untuk mengikat Chen Ping, tetapi Tuan Kota Sun menghentikannya dengan lambaian tangannya. "Hentikan. Tidak perlu mengikatnya, dia tidak akan kabur." Tuan Kota Sun tahu bahwa Chen Ping tidak akan melarikan diri. Baru saja begitu banyak orang mencoba mengulur waktu untuknya, tetapi Chen Ping menolak untuk melarikan diri, maka dia tidak akan melarikan diri sekarang. "Ayo pergi." Tuan Kota Sun berkata dengan dingin kepada Chen Ping. Chen Ping keluar sambil tersenyum. Huo Feng dan Ji Yun melihat ini dan ingin mengikutinya, tapi dihentikan oleh Sun Cheng. Aura di tubuh Tuan terguncang, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Chen Ping mengikuti Tuan Kota Sun langsung ke rumah Tuan Kota. Pada saat ini, pelindung perang berada di loteng Sun Xiaoyun, dan Sun Xiaoyun sudah mengambil ramuan halus. "Nona Sun, jika Anda meminum pil ini, Anda akan terlindungi dari kekambuhan selama setengah tahun. Setelah meminumnya 3 kali berturut-turut, Anda akan sembuh total." Pelindung Gong berkata pada Sun Xiaoyun. "Terima kasih banyak, Pelindung Gong." Sun Xiaoyun tampak bahagia. Dengan begitu dia tidak perlu terikat, dan dia tidak perlu menjadi gila dari waktu ke waktu dan menjadi seperti orang gila. Saat ini, Tuan Kota Sun masuk bersama Chen Ping. Ketika pot pelindung melihat Chen Ping, matanya tiba-tiba berbinar. Ketika Chen Ping melihat Pelindung Gong, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Itu memang kamu. Sepertinya tebakanku benar. Lumayan juga. Kamu menebak dengan benar, ini aku. Sekarang setelah kamu jatuh ke tanganku, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian." Memikirkan racun ulat sutra emasnya, Pelindung Gong membuat gigi Chen Ping gatal karena kebencian. "Saya apotekernya. Saya telah membawakan orangnya untuk Anda. Anda dapat menanganinya sesuai keinginan penyakit putri saya. Jangan khawatir, Tuan Kota Sun. Saya akan terus menyempurnakan ramuan itu ketika saya kembali dan memastikan Nona Sun pulih." Pelindung Gong menepuk dadanya dan melanjutkan, "Tetapi Tuan Kota Sun, saya ingin meminta Anda untuk melakukannya. Hancurkan dulu kekuatan anak ini untuk mencegahnya melarikan diri." Petik 2. Saya apoteker, Anda berada di alam kesengsaraan. Apakah Anda masih takut padanya yang berada di alam penggabungan? Penguasa Kota Sun tidak mengerti mengapa Pelindung Gong ingin menghancurkan Chen Ping. "Triknya, saya sudah beberapa kali tertipu, jadi lebih baik buang dia agar lebih aman," kata Pelindung Gong. "Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan menghapuskan budidayanya terlebih dahulu." Tuan Kota Sun melihat ini dan siap menghancurkan budidaya Chen Ping. Namun Chen Ping berkata dengan tenang, "Tuan Kota Sun, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda menghancurkan kultivasi saya, putri Anda tidak akan pernah pulih. Saya katakan bahwa putri Anda diracuni, tidak sakit, dan racunnya telah menembus jauh ke dalam darah, dan tidak ada seorang pun kecuali saya yang dapat menyelamatkannya. Orang ini adalah seorang kultivator iblis. Dia tidak melihat penyakit putri Anda. Dia hanya menggunakan ramuan untuk menekannya sementara. Dalam beberapa hari, putri Anda akan mendapat serangan lagi." Kata-kata Chen Ping membuat Tuan Kota Sun ragu sejenak. "Kamu kentut." Setelah mendengar ini, Pelindung Huang segera membalas, "Kamu adalah penggarap iblis, jangan lakukan itu untuk. Saya pasti bisa menyembuhkan penyakit Nona Sun, saya sudah hidup bertahun-tahun. Bukankah keterampilan medis Tao lebih rendah daripada anak kecil sepertimu?" Tuan Kota Sun benar ketika dia mendengarnya. Bagaimanapun, Pelindung Gong sudah sangat tua, dan Chen Ping hanyalah seorang anak kecil. Berapa banyak yang dapat dia lakukan jika dia memurnikan obat dari rahim ibunya? "Kamu akan segera tahu apakah kamu bisa menyembuhkannya."
Chen Ping menjentikkan jarinya, dan nafas yang tak terdengar memasuki tubuh Sun Xiaoyun. Setelah nafas ini memasuki tubuh Sun Xiaoyun sedikit terkejut, dan kemudian matanya mulai terkejut. Lampu merah bersinar. Tuan Kota Sun, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya telah dibodohi beberapa kali. Anda, lebih baik hancurkan dia. Petik 2. Pelindung gong mendesak Tuan Kota Sun untuk menghancurkan Chen Ping. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Sun Xiaoyun di samping sedang berubah. Tuan Kota Sun melirik pelindung Tao, lalu ke Chen Ping, dan akhirnya memilih untuk mempercayai pelindung gong, jadi dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Tapi Chen Ping berdiri tak bergerak, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut. Tepat ketika Tuan Kota Sun tidak tahu mengapa Chen Ping tidak takut, tiba-tiba sesuatu terjadi di belakang punggungnya. Terdengar suara gemuruh. Saya melihat Sun Xiaoyun, yang baru saja sehat, sekarang tampak seperti orang gila, dengan mata terbuka lebar, dan dia bergegas menuju pelindung gong. Baru-baru ini, Sun Xiaoyun menyerang pelindung Ruomang terlebih dahulu. Perubahan mendadak ini membuat pelindung Naying tidak dapat bereaksi untuk sesaat, dan dia secara naluriah menyerang dengan telapak tangan. Dan langsung memotret Sun Xiaoyun. Namun setelah tembakan telapak tangan ini, pelindung Inggris Mingjing berdiri tercengang di tempat. Karena saat dia menepuk telapak tangannya, auranya langsung terekspos. Tuan Kota Sun tertegun, dan kemudian memandang pelindung gong dengan tidak percaya, apakah Anda benar-benar seorang kultivator iblis? Pelindung gong tidak berbicara, berbalik, melompat keluar, dan lari dengan cepat. Sekarang identitas Anda terungkap, Anda harus segera melarikan diri. Wajah Tuan Kota Sun penuh amarah, dan dia ingin mengejarnya, tapi dia melirik ke arah Sun Xiaodou yang difoto. Aku masih ingin pergi ke sana dan memeriksanya. Tuan Kota Sun, Nona Sun serahkan padaku. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Cepat dan kejar dia. Jangan. Biarkan para penggarap iblis itu melarikan diri. Chen Ping berkata kepada Tuan Kota Sun. Tuan Kota Sun melirik Chen Ping, lalu berbalik dan mengusirnya. Tepat setelah Tuan Kota Sun mengusirnya, Chen Ping segera mengunci pintu. Dan Sun Xiaoyun seperti binatang buas, bergegas menuju Chen Ping. Gadis yang lemah tadi telah menjadi tidak manusiawi dan seperti hantu, dan terlihat sangat menyedihkan. Takut, melihat Sun Xiaoyun yang sudah gila, Chen Ping sedikit mengernyit, meskipun Sun Xiaoyun kehilangan akal sehatnya, sebenarnya dia. Kekuatannya akan sangat berkurang, tetapi Chen Ping tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, lagi pula, dia tidak bisa menyakiti Sun Xiaoyun. Sekarang Chen Ping harus mengendalikan Sun Xiaoyun terlebih dahulu, lalu menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racunnya, tidak ada cara untuk mengeluarkan racun seperti Sun Xiaoyun. Chen Ping melambaikan tangannya dan membentuk formasi di sekitar ruangan, lalu mengikuti Sun Xiaoyun untuk bertarung bersama. Tanda seru. Segera, ada suara gemuruh di dalam ruangan. Jika Chen Ping tidak menyebutkan pengaturan formasi, ruangan itu akan rata dengan tanah. Sun Xiaoyun dengan panik menyerang Chen Ping, sementara Chen Ping menghindar dan memanfaatkannya. Gunakan keterampilan fisik untuk menangkis. Lambat laun, serangan putus asa Sun Xiaoyun membuatnya sedikit kelelahan, dan dahinya dipenuhi memar. Keringat, namun keringatnya ternyata berwarna hitam, yang membuat Sun Xiaoyun terlihat bingung. Tepat ketika Chen Ping memandang Sun Xiaoyun dengan kebingungan di wajahnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba berhenti. Menyerang. Pada saat ini, warna merah di mata Sun Xiaoyun perlahan memudar dan pulih kembali. Sun Xiaoyun melihat ke ruangan yang berantakan, lalu menatap Chen Ping di depannya, dan berkata dengan kebingungan di wajahnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana ayah saya? Kenapa aku sakit lagi? Bukankah aku sudah sembuh? Sun Xiaoyun sedikit panik, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mes, Sun, jangan panik. Anda tidak sakit. Anda diracuni. Saya bertanya kepada Anda sekarang. Anda harus menjawab saya dengan jujur agar saya dapat membantu Anda. Chen Ping melihat Sun Xiaoyun sudah sadar, jadi dia berkata dengan hati-hati. Sun Xiaoyun memandang Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping tidak bermusuhan, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa bertanya.